Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM F2020 01045. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan judul anatomi hidung, lidah dan juga kulit. Langsung saja. Yang pertama adalah definisi hidung. Secara anatomi, hidung adalah penunjalan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Kedua adalah hidung merupakan organ penciuman dan jalan utama keluar masuknya udara pernapasan. Fungsi hidung pertama adalah jalan utama keluar masuknya udara pernapasan. Kedua, sebagai indera penciuman. Tiga, alat mengatur suhu dan kelembapan udara. Empat, untuk resonansi udara. 5, membantu proses bicara. 6, menyaring udara. Struktur hidung. Dorsum nasi atau batang hidung terbagi atas dua bagian, yakni pertama adalah bagian kaudal dan bagian kranial, di mana bagian kaudal ini adalah bagian yang lunak dari batang hidung yang tersusun oleh kartilago. Bagian kranial adalah bagian keras dari batang hidung. Cara kerja indera penciuman pertama adalah indera penciuman atau pembau dibangun oleh jaringan epitel olfaktori dan sel-sel reseptor olfaktori. Kedua adalah sel olfaktori merupakan sel saraf yang terdapat dalam lapisan mukus atau lendir jaringan epitel rongga hidung bak atas. Ketiga adalah sel reseptor olfaktori memiliki rambut-rambut olfaktori yang terbenam dalam lapisan mukus. Pada rambut olfaktori inilah terdapat protein reseptor bau. Anatomi lidah. Secara garis besar, lidah ini terbagi atas dua jenis, yaitu pertama 2/3 depan yang disebut dengan apex, sepertiga belakang yang disebut dengan dorsum. Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni pertama adalah apex linguae atau ujung lidah, corpus linguae atau badan lidah, radix linguae atau akar lidah. Jadi dalam lidah manusia kita dapat merasakan pengecapan rasa pahit, pengecapan rasa asin, pengecapan rasa asam dan juga manis, dan tempatnya itu berbeda-beda ya guys. Lanjut, otot-otot lidah. Pertama adalah otot-otot lidah ini memiliki arah yang berbeda-beda, fleksibel, bergerak ke segala arah. Dan otot-otot lidah ini terbagi atas dua bagian, yakni pertama adalah otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah membuat lidah mampu mengubah bentuk lidah seperti memanjang, memendek, dan membulat. Otot ekstrinsik lidah membuat lidah dapat bergerak mengelilingi rongga mulut dan faring. Persarafan pada lidah, yaitu pertama adalah saraf sensoris untuk mempersarafi 1/2/3 anterior oleh N lingualis. Kedua, 1/3 anterior oleh nervus N, glossopharynx dan vagus. Saraf pengecap untuk mempersarafi 2/3 anterior N, serabut N facialis. Kedua, 1/3 posterior oleh N glossopharynx. Saraf motorik yaitu mempersarafi otot-otot lidah yang yaitu otot stygossus, hypoglossus dan genioglossus. Vakularisasi lidah. Anteri lingualis yaitu merupakan cabang dari anteri
nekrotis eksterna, yaitu melewati otot-otot pengunyah bagian posterior menuju ke tulang hyoid. Setelah melewati otot hyoglossus, arteri hyoglossus ini bercabang, yaitu remidersalis lingual, dan di ujung interior terbagi lagi menjadi dua cabang, derminalis. Fungsi lidah pertama adalah menunjukkan kondisi selaput lidah manusia dapat digunakan sebagai indikator metabolisme tubuh, terutama bagi kesehatan tubuh manusia. Kedua, membasahi makanan dalam mulut. Kelenjar subgallus terletak di bawah lidah. Ketiga, mengecap atau merasakan makanan. 4. Membolak-balik makanan. 5. Menelan makanan. 6. Mengontrol suara dan dalam mengucap kata-kata. Gangguan pada pengecapan. Beberapa gangguan pada pengecapan tersebut ada 3, yakni ageusia, merupakan kehilangan kemampuan untuk mengecap. Kedua, hipogeusia, merupakan penurunan kemampuan untuk mengecap. 3. Disgeusia, merupakan adanya resepsi rasa pada mulut di mana tidak terdapat molekul yang merangsang sel kecap. Disgeusia ini biasanya disertai dengan sindrom mulut terbakar dan biasanya terdapat pada orang tua. Lanjut, kulit. Definisi dari kulit. Kulit adalah lapisan pelindung terluar dari tubuh antar kulit dan derivatif dan apendiksi. Andeksa membuat sistem integumen. Pada manusia, derivatif kulit mencakup kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar keringat lainnya. Struktur kulit terbagi atas 3 bagian, yakni pertama adalah epidermis, kedua adalah dermis, ketiga adalah subkutis, di mana epidermis ini adalah lapisan epidermis terkutkiel ini terdiri atas beberapa lapisan, yakni pertama adalah stratum corneum, di mana stratum corneum ini terbagi atas 2 lapisan. Pertama adalah terdiri dari beberapa lapisan sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Kedua adalah protoplasma setelah berubah menjadi keratein atau zat tanduk. 2. Stratum lucidum, yaitu terdiri atas beberapa bagian lagi. Pertama adalah lapisan sel gepeng tanpa inti. Kedua, protoplasma berubah menjadi protein eledin. Ketiga, biasanya terdapat pada kulit tebal seperti telapak kaki, telapak tangan. 4. Tidak tampak pada kulit tipis. 3. Stratum granulosusum atau lapisan granuluar, di mana stratum granulosusum ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng. Kedua, mukosa tidak mempunyai lapisan ini. 4. Stratum spinosum atau lapisan Malpighi. Lapisan ini lagi terdiri atas beberapa bagian lagi, yakni lapisan epidermis yang paling tebal. 2. Terdiri dari sel poligonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Ketiga, protoplasma jernih karena banyak mengandung glikogen dan inti terletak di tengah. Lanjut, kelima, stratum basale, di mana stratum basale ini terdiri beberapa jenis lagi. Yang pertama terdiri dari sel-sel kolumnar yang tegak lurus, terdapat dermis,
tersusun sebagai tiang pagar atau palisade. Kedua, di dalam lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Dua, dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri atas berapa bagian. Pertama adalah pers papiler. Pers papiler ini terdiri lagi berapa jenis, yaitu pertama adalah bagian yang menonjol ke epidermis, kedua adalah berisi ujung-ujung serabut saraf pembuluh darah. Kedua, pers retikuler yang terdiri atas berapa bagian, yang pertama adalah bagian yang menonjol ke subkutan, kedua terdiri atas serabut-serabut penunjang kolagen, elastin, retikulin, matrix atau cairan kental, asam hyaluronat, dan kondroitin sulfat serta fibroblast. Lanjut, hipodermis atau subkutan, yaitu terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf, tepi pembuluh darah yang getah bening. Sel lemak ini terdiri berapa bagian, yaitu lapisan terdalam banyak mengandung sel liposif yang menghasilkan banyak lemak, disebut juga dengan panniculus adiposa, yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kedua, berfungsi juga sebagai bantalan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Perubahan kontur tubuh sebagai bantalan terdapat trauma dan tempat penumpuan energi. Fungsi kulit. Jadi lanjut ke fungsi kulit, yaitu proteksi, ekspresi, pembentukan pigmen, absorpsi, pembentukan vitamin D, termoregulasi. Jadi inilah fungsi-fungsi kulit. Jadi sekian dari saya. Itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Elvian mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.